menghemat uang. Uang itu untuk rakyat. Tak hanya sejumlah kementerian, efisiensi juga berimbas pada anggaran Komisi Pemilihan Umum. Dalam rapat bersama Komisi 2 DPR RI, Ketua KPU Muhammad Afifuddin menyebut KPU memangkas anggaran sebesar 27,53%, yakni menjadi 2,2 triliun rupiah dari pagu semula 3 triliun rupiah lebih. Afif menjelaskan pemangkasan anggaran pada program terkait dukungan manajemen dan program penyelenggaraan pemilu. Sedangkan belanja operasional kantor, pegawai dan non-operasional tidak mendapat sasaran efisiensi. Anggaran KPU dari pagu semula 3 triliun 62 miliar 327.000 rupiah, kemudian mendapatkan efisiensi 843 miliar 200 juta. Selain pemerintah pusat, dampak efisiensi anggaran juga menyebabkan 336 tenaga honorer kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember, Jawa Timur dirumahkan. Akibatnya sejumlah sampah berserakan di jalan. 306 orang yang dirumahkan merupakan tenaga penyapu jalan, sementara 30 orang lainnya merupakan tenaga administrasi. Ada 336. Dari 336 ini karena kita masih menunggu aturan yang ada, untuk sementara teman-teman itu kita beri kebebasan untuk kita rumahkan atau tetap bekerja, tetapi kita belum bisa memastikan untuk honorariumnya. Tak hanya pemutusan hubungan kerja, pengetatan anggaran juga menyebabkan dana alokasi khusus yang semestinya digunakan untuk perbaikan jalan di Kulon Progo terpaksa dicoret. Jalan penghubung antara Kecamatan Lendah, Panjatan hingga Wates yang sedianya akan diperbaiki tahun ini terpaksa dibatalkan. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman atau DPU-PKP Kulon Progo menyebut dibatalkannya perbaikan jalan setelah mereka menerima surat keputusan Menteri Keuangan RI nomor 29 tahun 2025 soal penyesuaian rincian alokasi transfer ke daerah. Dari surat itu, dana alokasi khusus bagian infrastruktur dikurangi sebanyak 23 miliar rupiah. Untuk dana DAK khususnya di Kabupaten Kulon Progo itu yang kita tadinya senilai 23 M, kita terdapat pemotongan yaitu sebesar 23 M juga. Jadi sehingga sisa dari DAK 2025 sebesar 0 rupiah. Pemerintah mengumumkan kebijakan efisiensi anggaran dilakukan dengan tujuan memperbaiki pengelolaan keuangan negara yang selama ini disorot karena dianggap tidak efisien dan sering tidak tepat sasaran. Efisiensi anggaran harus benar-benar dilakukan untuk menghilangkan pemborosan anggaran yang tidak tepat sasaran dan jangan sampai malah memunculkan masalah baru, terlebih jika berdampak pada lembaga satuan kerja yang berdampak pada pelayanan publik. Tim Liputan, Kompas TV. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan